Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan melakukan perkuliahan mata kuliah screening gizi dengan materi screening gizi pada ibu hamil. Nah, untuk definisi screening gizi pada ibu hamil itu sendiri merupakan proses penilaian awal untuk mengidentifikasi ibu hamil yang beresiko mengalami masalah gizi, baik itu masalah kekurangan gizi maupun kelebihan gizi yang dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan janin. Nah, untuk tujuan screening gizi pada ibu hamil itu sendiri, yang pertama, menilai status gizi ibu hamil. Kemudian yang kedua, mendeteksi risiko kekurangan atau kelebihan gizi. Kemudian yang ketiga, mencegah komplikasi kehamilan akibat gangguan gizi. Dan yang keempat, memberikan intervensi gizi yang tepat sesuai dengan kebutuhan pada ibu hamil. Nah, untuk metode screening gizi pada ibu hamil dilakukan menggunakan 4 metode. Yang pertama antropometri, kemudian 2 biokimia, 3 dengan riwayat diet dan pola makan, kemudian yang keempat faktor resiko klinis dan riwayat kehamilan. Nah, untuk yang pertama, antropometri, kita melihat indeks massa tubuh atau IMT sebelum hamil. Kita menilai indeks massa tubuh ini sebelum hamil untuk menentukan status gizi awal pada ibu hamil. Kemudian kita juga melakukan pengukuran lingkar lengan atas atau lilah. Ini untuk melihat risiko kekurangan energi kronis jika lingkar lengan atasnya ibu hamil kurang dari 23,5 cm. Kemudian kita juga mengukur berat badan dan tinggi badan ibu hamil sebagai pemantauan kenaikan berat badan selama kehamilan. Kemudian yang kedua, biokimia. Nah, pada biokimia ini kita lebih melihat pada kadar Hb atau hemoglobin, kadar albumin, dan juga pemeriksaan gula darah. Nah, untuk kadar Hb ini untuk mendeteksi apakah ibu mengalami anemia. Ya. Kemudian untuk kadar albumin ini untuk menilai status protein pada ibu hamil. Kemudian pemeriksaan gula darah untuk melihat risiko diabetes gestasional pada ibu hamil. Kemudian yang ketiga, melihat riwayat diet dan pola makan ibu hamil. Yang pertama, apakah konsumsi makronutrien seperti karbohidrat, protein, dan lemak pada ibu hamil ini cukup? Ya. Kemudian yang kedua, konsumsi mikronutrien seperti zat besi, kalsium, asam folat, vitamin A, vitamin D, dan mikronutrien lainnya yang sangat penting untuk ibu hamil. Terutama ini ya, terutama zat besi, kalsium, asam folat, vitamin A, dan vitamin D. Nah, kemudian kebiasaan makan yang dapat mempengaruhi status gizi seperti pola makan tidak seimbang, kemudian apakah ibu hamil tersebut mengalami diet ketat ataupun ada PIKA, kemudian apakah ada mengkonsumsi makanan yang tabu untuk ibu hamil, seperti itu. Kemudian yang keempat, faktor risiko klinis dan riwayat kehamilan. Nah, ini melihat riwayat kehamilan sebelumnya. Apakah kehamilan sebelumnya ibu mengalami kek atau mengalami preeklamsi ataupun pernah mengalami diabetes gestasional, ya. Kemudian melihat riwayat penyakit kronis yang dapat mempengaruhi gizi atau status gizi pada ibu hamil tersebut, seperti diabetes, hipertensi, dan gangguan pencernaan. Kemudian kita juga melihat faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi akses terhadap makanan bergizi ataupun daya beli terhadap bahan makanan yang bergizi. Nah, klasifikasi hasil screening gizi, bila ibu hamil dengan gizi baik, ini bila berat badan naik sesuai dengan rekomendasi, kemudian tidak ada anemia, kemudian lila lebih dari 23,5 cm. Kemudian bila ibu hamil beresiko kekurangan gizi, nah ini dilihat dari lila kurang dari 23,5 cm, kemudian IMT-nya rendah, kemudian HB-nya rendah, kemudian kenaikan berat badannya kurang.
kurang dari yang direkomendasikan. Kemudian ibu hamil beresiko kelebihan gizi bila IMT-nya tinggi. IMT-nya lebih tinggi dibandingkan dengan IMT normal. Kemudian kenaikan berat badannya berlebih, kemudian risiko diabetes gestasional. Intervensi gizi berdasarkan hasil screening gizi, ya. Kekurangan gizi bila peningkatan asupan energi dan protein, dan juga suplemen zat besi dan asam folat, kemudian edukasi pola makan yang sehat. Pemberian intervensi gizi berdasarkan hasil screening yang tadi ya. Maksudnya bila ibu mengalami kekurangan gizi, ini kita berikan intervensi peningkatan asupan energi dan protein, pemberian suplemen zat besi dan asam folat, dan juga pemberian edukasi pola makan yang sehat. Kemudian bila ibu hamil tersebut mengalami kelebihan gizi, nah kita memberikan intervensi pengaturan pola makan, kemudian pengendalian kenaikan berat badan, dan juga aktivitas fisik yang ringan. Kemudian bila ibu mengalami anemia, nah ini diberikan suplementasi zat besi dan juga vitamin C untuk penyerapan yang optimal. Ya. Kemudian bila ibu mengalami diabetes gestasional, nah ini ibu harus mengontrol asupan gula dan karbohidrat dan juga pemantauan kadar gula darah secara berkala. Nah, berikut contoh formulir screening gizi pada ibu hamil. Yang pertama, identitas ibu, kita menanyakan kepada ibu nama, usia ibu, kemudian usia kehamilan berapa minggu, kemudian gravida ataupun jumlah kehamilan, ini kehamilan yang keberapa, kemudian jumlah persalinan atau paritas, ini termasuk persalinan keberapa, ya. Kemudian tanggal pemeriksaan ataupun tanggal saat ibu dilakukan screening gizi. Nah, ini berikut adalah data antropometri. Ya, parameternya adalah berat badan sebelum hamil, kemudian tinggi badan, kemudian IMT sebelum hamil, kemudian lingkar lengan atas atau lila, dan kenaikan berat badan. Kenaikan berat badan sampai saat ini saat dilakukan screening gizi. Kemudian dituliskan hasil pemeriksaannya, berat badan sebelum hamil berapa kilo, kemudian tinggi badan berapa sentimeter, dan seterusnya. Kemudian dibandingkan dengan kriteria normal. Berat badan sebelum hamil sesuai dengan IMT apa tidak, ya. Kemudian tinggi badan lebih dari sama dengan 145, kalau misalnya kurang dari 145 ditulis keterangannya. Kemudian IMT sebelum hamil dituliskan berapa IMT sebelum hamilnya. Begitu juga lingkar lengan atas apakah termasuk beresiko KEK bila kurang dari 23,5, dan juga kenaikan berat badan. Ya, kenaikan berat badan silakan lihat tabel rekomendasi dari IMT. Nah, kemudian ditulis keterangannya. Keterangannya apakah sesuai dengan IMT, apakah tidak sesuai gitu ya. Dan seterusnya sesuai dengan parameter yang dituliskan di sini. Nah, rekomendasi kenaikan berat badan berdasarkan IMT sebelum hamil. Nah, ini beberapa kategori IMT sebelum hamil. Ada kurus atau underweight, kemudian normal, kemudian gemuk atau overweight, dan obesitas. Ya. Ini keterangan IMT-nya. Ya. Nah, berikut adalah total kenaikan berat badan yang direkomendasikan. Dan juga ini adalah kenaikan berat badan per minggu pada trimester 2 dan 3. Oke, kemudian data biokimia. Setelah data antropometri, kemudian kita masuk ke data biokimia. Data biokimia ini meliputi HB atau hemoglobin, kemudian albumin, dan juga gula darah puasa. Ya. Dan dituliskan hasil pemeriksaannya, pemeriksaan HB, pemeriksaan albumin, dan juga pemeriksaan gula darah puasa. Dibandingkan dengan kriteria normal.
Bila tidak sesuai ataupun sesuai dengan kriteria normal, silakan tuliskan di bagian keterangan. Selanjutnya, riwayat pola makan dan konsumsi suplemen. Ini ada beberapa pertanyaan, ada 5 pertanyaan ya untuk riwayat pola makan dan konsumsi konsumsi suplemen. Yang pertama, apakah ibu makan minimal 3 kali sehari? Bila ya, dicentang ya, dan bila tidak, dicentang tidak. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah ibu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang? Ya. Kemudian, apakah ibu mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari? Kemudian, apakah ibu minum tablet tambah darah secara rutin? Kemudian, apakah ibu mengkonsumsi suplemen lain seperti asam folat dan kalsium? Ya, silakan dicentang apabila ibu hamil tersebut eh, mengkonsumsi ya sesuai gitu ya. Dan juga silakan dicentang tidak bila tidak sesuai dengan pertanyaan. Nah, faktor risiko dan riwayat kesehatan. Nah, beberapa faktor risiko yang dipertanyakan di sini adalah riwayat keks sebelumnya, kemudian riwayat preeklamsi atau hipertensi dalam kehamilan, kemudian riwayat diabetes gestasional, dan juga riwayat anemia sebelumnya. Apakah ada riwayat anemia sebelumnya? Ya. Kemudian, apakah ada riwayat berat badan bayi lahir rendah atau kurang dari 2.500 gram? Kemudian riwayat berat badan lahir besar bila lebih dari 4.000 gram. Nah, silakan dicentang bila sesuai dengan faktor resiko yang tertera ya ataupun iya gitu ya. Dan juga silakan dicentang tidak bila tidak memiliki riwayat tersebut. Nah, ini klasifikasi status gizi ibu hamil. Berdasarkan hasil screening, ibu dikategorikan sebagai status gizi baik, beresiko kek, ataupun beresiko kelebihan gizi atau overweight atau obesitas. Silakan dicentang dari hasil screening gizi poin-poin di atas. Nah, ini adalah intervensi dan rekomendasi gizi berdasarkan hasil screening. Ya, jika ibu memiliki resiko kek, ya, bila lila kurang dari 23,5 cm dan IMT kurang dari 18,5 kg per meter kuadrat, ya. Nah, ini diberikan intervensi peningkatan asupan energi dan protein seperti karbohidrat kompleks, protein hewani, dan nabati. Ya. Kemudian konsumsi makanan tinggi zat besi dan vitamin C untuk mencegah anemia. Kemudian diberikan suplementasi zat besi atau TTD dan juga asam folat sesuai anjuran. Kemudian pemantauan kenaikan berat badan minimal 12,5 kg selama kehamilan. Nah, jika ibu mengalami overweight atau obesitas, nah ini IMT atau IMT lebih dari sama dengan 25 kg per meter kuadrat. Ya. Nah, intervensinya adalah pengaturan pola makan sehat, seperti mengurangi lemak jenuh, makanan tinggi gula, dan karbohidrat sederhana. Kemudian peningkatan konsumsi sayur dan buah tinggi serat. Ya. Kemudian aktivitas fisik ringan sesuai anjuran seperti jalan kaki minimal 30 menit sehari. Kemudian pemantauan kenaikan berat badan agar tidak melebihi rekomendasi 7 sampai 11,5 kg untuk overweight dan juga 5 sampai 9 kg untuk obesitas. Nah, jika ibu mengalami anemia atau HB kurang dari 11 gram per desiliter, diberikan intervensi seperti suplementasi zat besi dan vitamin C untuk meningkatkan penyerapan. Ya. Kemudian konsumsi makanan tinggi besi seperti daging merah, hati, dan sayuran hijau. Kemudian menghindari teh atau kopi setelah makan karena dapat menghambat penyerapan zat besi.
Nah, jika ibu beresiko diabetes gestasional, nah ibu dilakukan pemantauan kadar gula darah secara berkala. Ya. Kemudian diet rendah gula dan karbohidrat sederhana, lebih banyak protein dan serat. Kemudian konsultasi lebih lanjut dengan dokter jika diperlukan. Kemudian kesimpulan dan tindak lanjutnya, rekomendasi tindak lanjut berdasarkan hasil screening. Nah, dicentang bila pemantauan rutin setiap kunjungan ANC ataupun konseling gizi tambahan ataupun rujukan ke dokter spesialis gizi atau kandungan. Ya, seperti ini contoh dari formulir screening gizi pada ibu hamil. Dituliskan pemeriksa siapa, nama, jabatan, dan tanda tangan. Sekian materi dari screening gizi pada ibu hamil. Selamat belajar dan semoga sukses.